Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marmaruf Albawani dengan NIM 200210102065 akan menjelaskan hasil pengamatan saya mengenai lunar observation mulai tanggal 14 Oktober hingga 14 November 2022. Oke, sebelum memasuki hasil pengamatan saya, kita perlu mengetahui dulu apa itu fase bulan, begitu ya. Jadi fase bulan adalah bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Fase bulan itu tergantung pada kedudukan bulan terhadap matahari jika dilihat dari bumi. Fase bulan juga bisa disebut sebagai aspek bulan. Nah, karena bentuk yang selalu berubah-ubah ini nanti akan ada beberapa jenis fase bulan berdasarkan kedudukan bulan terhadap matahari. Nah, kita akan membahas jenis-jenis dari fase bulan. Yang pertama ada waxing gibbous. Nah, pada saat fase ini bulan berada di belakang bumi, artinya bagian yang terkena cahaya matahari itu adalah 3/4 dari keseluruhan bulan. Nah, hasilnya ketika kita melihat bulan dari bumi, bentuknya menjadi cembung atau hanya cembung bagian 3/4 bulannya. Nah, kemudian fase jenis yang selanjutnya itu ada first quarter. Bulan berada di 1/4 lingkaran dari posisi awal. Nah, artinya pada fase ini kita melihat bulan yang berbentuk setengah lingkaran. Nah, kemudian pada fase selanjutnya, selama fase ini, pada fase waxing crescent, bagian bulan yang terkena cahaya matahari kurang dari setengah. Nah, oleh karena itu, bumi akan melihat bulan menyerupai bentuk seperti bulan sabit. Jadi ketika kita melihat bulannya dari bumi itu, bulan berbentuk sebagai seperti bulan sabit. Nah, kemudian selanjutnya new moon. Nah, pada fase ini bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi. Nah, cahaya matahari yang harusnya menyinari bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena cahaya matahari. Nah, jadi bulan seolah-olah tidak terlihat sama sekali. Nah, bisa dilihat di sini bagian bulan yang terlihat oleh bumi itu gelap semuanya. Kemudian ada jenis waning crescent ya. Jadi seperti ini bulannya yang terlihat itu sabit di sebelah kiri ya. Nah, kalau waxing tadi itu sabit yang sebelah kanan. Nah, fase ini merupakan saat di mana bulan kembali berbentuk sabit. Nah, bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak 1 putaran penuh. Nah, selanjutnya third quarter. Pada fase ini posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran karena letaknya cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan sehingga apabila dilihat dari bumi, bulan terlihat setengah lingkaran. Selanjutnya waning gibbous. Nah, di sini setelah melewati setengah putaran, fase bulan kembali ke fase awal. Nah, pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya, bulan akan terlihat cembung 3/4 bagian bulan dari bumi. Nah, bedanya sama waxing gibbous, yang di sini yang terlihat itu adalah bagian kiri, sedangkan waxing gibbous yang terlihat itu bagian kanan. Nah, kemudian ada full moon. Nah, fase full moon ini dikenal sebagai bulan purnama ya. Nah, pada fase ini matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Mirip seperti fase first quarter sebelumnya, namun bedanya pada bulan purnama ini bulan berada di belakang bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Nah, hasilnya bulan terlihat bulat sempurna.
Nah, menariknya pada fase bulan purnama ini bisa menyebabkan gerhana bulan atau fenomena gerhana bulan. Nah, jadi fenomena gerhana bulan merupakan fenomena langit yang terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, akhirnya karena bumi berada di tengah-tengah, cahaya matahari itu terhalang oleh bumi untuk ke bulan. Nah, di sini ada penjelasannya dikutip dari Ruang Guru. Nah, pada fase ini bulan, nah ini berada pada di belakang bumi atau berada pada bayang-bayang bumi. Nah, karena matahari lebih besar daripada bumi, muncul dua bayang-bayang bumi. Nah, yakni umbra dan penumbra. Nah, eh, akibat dari hal ini kan ketika cahaya matahari ini mau menyinari bulan, ini kan terhalang oleh bumi. Nah, akhirnya terjadilah di sini gelap seperti itu ya. Nah, peristiwa ini menjadi dua fenomena, yakni gerhana bulan total terjadi apabila seluruh permukaan bulan itu masuk ke dalam umbra. Nah, di sini. Nah, apabila bulannya itu berada di sini, maka terjadi gerhana bulan sebagian, yakni terjadi jika hanya sebagian permukaan bulan yang masuk ke umbra, sementara permukaan lainnya masuk ke penumbra seperti itu. Oke, selanjutnya hasil yang saya dapatkan dari pengamatan bulan selama 1 bulan penuh. Nah, untuk beberapa pengamatan keseluruhan itu karena terkendala oleh cuaca ketika malam hari, jadi untuk memperhalus hasilnya digunakan aplikasi yang namanya Phase of the Moon. Nah, bisa dilihat di sini ketika pada tanggal 14 Oktober 2022 bentuk bulannya berada pada fase waxing gibbous. Nah, jadi bulannya itu berbentuk cembung gitu. Nah, jarak ketika tanggal ini itu sebesar 398.988,30 km dengan cahaya yang diserap itu sebanyak 85% dan usia bulan itu 19 hari. Nah, waxing gibbous ini berlangsung pada tanggal 14, 15, 16, 17 sampai 17 Oktober. Nah, kemudian pada tanggal 18 Oktober terjadi fase first quarter. Nah, yakni di mana cahayanya itu 50% ya. Jadi 50% gelap, 50% terang. Nah, ketika pada fase ini jarak bulan 450,47 km. Kemudian pada tanggal 19 berada pada fase waxing crescent yakni menuju bulan sabit seperti itu ya. Nah, jaraknya 404.620,16 km dengan cahayanya itu 41 hingga nanti habis seperti itu ya bulannya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah akhir dari waxing crescent. Ini terlihat bulan sabit sangat kecil sekali, yakni dengan cahaya sebesar 1% saja, yang 99%-nya itu adalah daerah yang gelap. Seperti itu. Nah, kemudian pada tanggal 25 Oktober terjadi fase new moon, bulan baru yang mana keseluruhan bulan itu tampak gelap seperti itu. Cahayanya yang diserap itu 0% dari cahaya matahari. Nah, pada fase ini usia bulan itu adalah 0 hari. Jadi ini adalah fase awalnya seperti itu atau fase baru. Nah, kemudian fase waning crescent yakni bulan sabit. Nah, di kiri ini. Nah, ini menuju bulan purnama lagi. Nah, kalau yang di kanan ketika sabitnya di kanan nanti menuju new moon, kalau sabitnya di kiri itu menuju bulan purnama. Waning crescent terjadi hingga 31 Oktober. Nah, kemudian tanggal 1 November
terjadi peristiwa dot quarter di mana cahayanya itu terserap 50% atau sebagian. Nah, jadi setengah gelap, setengah putih atau terang gitu ya. Nah, kemudian setelah ini terjadi peristiwa Wenigibus pada tanggal 2 November. Selanjutnya sampai pada tanggal 3, 4, 5, 6 masih Wenigibus menuju bulan purnama ya. Nah, kemudian hingga tanggal 7 November atau Wenigibus itu akhir dari Wenigibus seperti itu. Nah, pada tanggal 8 Novembernya itu adalah peristiwa bulan purnama sekaligus peristiwa gerhana bulan. Dan gerhana bulan ini terjadi selama sekitar 5 tahun sekali ya, seperti itu. Nah, jadi pada tahun 2022 ya. Kemudian terjadi peristiwa Boxing Gibbous pada tanggal 9 November hingga 11, 12, 13, 14 masih Boxing Gibbous. Nah, jadi ini adalah hasil pengamatan saya ketika diamati pada waktu malam hari seperti itu ya. Dan ini menggunakan moon phase apps atau phase of the moon. Nah, ini adalah rekapan hasil yang ditampilkan di aplikasi pada tanggal 4 Oktober hingga 14 November. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hasil pengamatan yang saya lakukan selama 1 bulan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam tulisan yang ada pada video ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.